para kader Demokrat dan masyarakat Indonesia yang saya cintai. Selain krisis ganda yang tengah kita hadapi sebagai bangsa, dewasa ini terjadi kemunduran demokrasi di Indonesia. Ini suara rakyat yang kami serap dari rumah-rumah aspirasi, media lokal dan nasional, civil society, forum-forum webinar dan diskusi-diskusi formal maupun informal, baik yang dilakukan secara daring maupun pertemuan tatap muka secara terbatas. Bagi Partai Demokrat, suara rakyat itu nyata. Demokrat juga telah menjadi korban praktik-praktik politik yang melabrak nilai dan norma demokrasi yang beretika, bermoral, dan berkeadaban. Kita masih ingat peristiwa yang kita hadapi di awal tahun ini. Sebuah insiden yang selamanya akan tercatat dalam sejarah Partai Demokrat, yaitu munculnya upaya pengambil alihan Partai Demokrat secara paksa melalui KLB ilegal dan inkonstitusional yang dilakukan oleh oknum kekuasaan. Oknum tersebut tidak lagi malu-malu menggunakan kekuasaan dan sumber daya yang dimilikinya dengan segala cara, termasuk politik fitnah, serangan hoax, dan black campaign, ingin merampas sesuatu yang bukan menjadi haknya. Mengapa ini penting untuk kembali kita ingat? Karena perbuatan tercela dan melawan hukum itu bukan hanya mengancam kedaulatan, eksistensi dan kehormatan Partai Demokrat, tetapi juga merusak kehidupan demokrasi di Indonesia. Kami bersyukur atas simpati dan dukungan publik yang semakin hari semakin besar, bagaikan bola salju. Ini bukti bahwa apa yang Demokrat alami juga dirasakan oleh rakyat, mengusik akal sehat, dan pada akhirnya rakyat berpihak pada kebenaran dan keadilan. Kami juga bersyukur berkat kecepatan dalam bertindak dan mengambil keputusan, keberanian melawan kezoliman, serta kekompakan seluruh kader untuk mempertahankan kedaulatan dan kehormatan diri. Alhamdulillah, kami berhasil mematahkan mereka yang ingin menghancurkan Demokrat. Untuk itu, atas kecepatan, keberanian, dan kekompakan seluruh kader yang didasari oleh kesetiaan dan kecintaan yang besar terhadap Partai Demokrat ini, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Selanjutnya, kami juga mengapresiasi pemerintah yang telah mendudukkan perkara tersebut secara objektif sesuai undang-undang dan peraturan yang berlaku. Di atas semua itu, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, juga masyarakat luas yang telah memberikan doa dan dukungannya kepada Partai Demokrat dalam menghadapi ujian tersebut. Tetapi perjuangan belum selesai. Pada kesempatan yang baik ini, saya melaporkan kepada seluruh kader Demokrat, juga masyarakat Indonesia, bahwa sampai dengan hari ini, upaya untuk merampas Partai Demokrat masih terus berjalan. Pasca keputusan Kemenkumham mengenai penolakan terhadap segala hasil KLB ilegal Deli Serdang, para perusak demokrasi tadi masih berupaya untuk menggugat dan membatalkan keputusan pemerintah melalui jalur PT UN, termasuk kemungkinan judicial review melalui Mahkamah Agung. Meskipun kami punya segala bukti yuridis yang kuat untuk bisa mematahkan mereka untuk kedua kalinya, tapi saya minta kepada seluruh kader untuk tetap waspada. Yang kita perjuangkan bukanlah sekedar kekuasaan, melainkan tegaknya kebenaran dan keadilan, termasuk hukum di negeri ini. Mari benar-benar kita ikuti, kawal, dan awasi semua tahapan proses hukum yang tengah berjalan ini. Kami juga mohon agar masyarakat luas, termasuk media independen dan civil society, berkenan untuk turut serta mengawasi proses hukum tersebut. Sekali lagi, apa yang mengancam Partai Demokrat dari tangan-tangan oknum kekuasaan bukanlah hanya ancaman untuk internal partai saja, melainkan juga ancaman serius terhadap kehidupan dan masa depan demokrasi di Indonesia. Kejahatan politik seperti itu tidak hanya bisa terjadi pada Partai Demokrat, tapi juga sangat mungkin terjadi pada partai-partai politik lainnya maupun elemen-elemen bangsa lainnya. Kita semua menaruh harapan yang besar bahwa hukum dan keadilan tegak di negeri ini. Semoga hukum benar-benar menjadi panglima yang tertinggi. Saat ini, kita seringkali tenggelam dalam tsunami disinformasi yang sangat sulit untuk dibendung. Kemudian, ini dieksploitasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk mencapai tujuan politik tertentu. Politik fitnah memang bukan sesuatu yang baru, tapi di era yang semakin digital ini, politik fitnah akan semakin merajalela.
Sesuai dengan namanya, Partai Demokrat akan terus menjadi yang terdepan dalam menjaga demokrasi yang sehat, termasuk dengan cara memerangi praktik-praktik hoax, black campaign, dan hate speech yang hanya akan merusak persatuan dan kerukunan bangsa yang sangat majemuk ini. Secara khusus, saya ingin menyampaikan pesan kepada seluruh kader Partai Demokrat dimanapun berada. Alhamdulillah, patut kita syukuri, pada beberapa bulan terakhir ini, sejumlah lembaga survei memotret tren peningkatan elektabilitas Partai Demokrat secara konsisten dan signifikan. Tentu, hasil ini membuat kita semakin bersemangat ke depan. Tapi jangan cepat merasa puas. Ingat bahwa politik itu sangat dinamis. Begitu pula dengan hasil-hasil survei. Dan semua itu adalah angka-angka prediktif yang harus bisa kita buktikan pada saatnya nanti di pemilu 2024. Pesan saya kepada seluruh kader, teruslah mendekatkan diri kepada rakyat. Saya menginstruksikan kepada segenap pimpinan dan pengurus, baik Dewan Pimpinan Pusat maupun Dewan Pimpinan Daerah di 34 provinsi, serta Dewan Pimpinan Cabang di 514 kabupaten dan kota, termasuk 100 kepala daerah provinsi, kabupaten dan kota, juga 1.878 anggota legislatif dari fraksi Partai Demokrat. Juga tentunya kepada jutaan kader di seluruh tanah air. Mari kita fokuskan energi dan pikiran kita untuk semakin rajin turun ke lapangan. Sapalah dan seraplah aspirasi dari 10 juta lebih konstituen kita. Dengarkan suara rakyat dan perjuangkanlah kepentingan mereka. Mari kita bantu saudara-saudara kita. Buktikan bahwa Partai Demokrat selalu hadir bersama rakyat. Komitmen kita, dimanapun kita berada, di dalam maupun di luar pemerintahan, Partai Demokrat terus berkontribusi menghadirkan solusi terhadap berbagai permasalahan bangsa. Insya Allah, dengan niat yang tulus dan ikhtiar yang serius, para kader sekalian bisa semakin sukses dalam perjuangan memenangkan hati, pikiran, dan suara rakyat. Mari kita songsong masa depan yang lebih cerah.